Baiklah, saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis prediksi biaya proyek konstruksi menggunakan algoritma random forest. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya sendiri, Karen Kere dengan NIM 2302 1101 0071. Saya Skiareka Malonda dengan NIM 2302 11010106. Saya William Adiputra Austin dengan NIM 23021101011119. Saya Alvaro Kamai dengan NIM 230211010083. Dan saya Fiorentika Palit dengan NIM 230211010077. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alvaro. Berikut kita masuk pada definisi random forest. Random forest adalah algoritma machine learning berbasis ensemble learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini membangun banyak pohon keputusan atau decision trees secara acak selama proses pelatihan, lalu menggabungkan hasil dari masing-masing pohon untuk menghasilkan prediksi akhir yang lebih akurat dan stabil. Next. Berikut ada tujuan. Yang pertama, membangun model prediksi biaya proyek konstruksi berbasis machine learning. Yang kedua, pemanfaatan RStudio untuk pelatihan model dan prediksi biaya. Next. Berikut ada data-data yang digunakan. Pada slide ini ada di dalam tabel. Yang pertama ada luas bangunan, jumlah lantai, jenis bangunan, lokasi, material, waktu pengerjaan, dan total biaya. Untuk selengkapnya dapat dilihat di tabel. Next. Untuk penjelasan berikutnya nanti dijelaskan oleh teman saya Fiorentika Palit. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada flowchart. Di sini yang pertama yaitu library atau random forest, kemudian load data, selanjutnya view data structure, kemudian change kategori column to vector, kemudian split data on 80% train, and selanjutnya 20% test without caret, dan selanjutnya train a random forest model, kemudian ada prediction on test data, dan selanjutnya yaitu calculate MAE, RMSE, dan R-squared manually, kemudian prediction versus actual visualization, dan yang terakhir ada prediction for new data. Next. Nah, di sini bisa dilihat ada hasil evaluasi dari model yang sudah dibuat. Next. Masih sama. Next saja sampai di bagian selanjutnya. Next. Nah, kemudian yang berikut yaitu pemodelan. Langkah-langkah dan kode R. Yang pertama itu untuk load libraries. Di sini ada library atau TD first, kemudian ada library caret, dan library random forest. Nah, yang dipakai yaitu library random forest, kemudian library TD first dan caret itu dimasukkan secara manual. Jadi yang dipakai hanya library random forest-nya saja. Kemudian ada load data, dan selanjutnya ada ganti path sesuai lokasi file CSV. Nah, kemudian file yang digunakan yaitu karena file Excel, jadi yang digunakan adalah file XLXS. Nah, yang berikutnya lihat struktur data atau STR data. Kemudian masukkan preprocessing atau konversi variabel kategori menjadi vektor. Ada data jenis bangunan, as a vector, data jenis bangunan, kemudian data lokasi, data material. Selanjutnya.
Kemudian yang keenam yaitu split data menjadi data latih dan uji. Yang ketujuh, latih model random forest, kemudian kita evaluasi modelnya. Next. Nah, kemudian visualisasi hasil prediksi. Jika sudah, kita dapat mengetahui prediksi untuk data barunya. Next. Nah, berikut merupakan input code yang diinput di R. Next. Masih sama. Dapat kita lihat ada hitung MAE, RMSI, dan R squared secara manual, kemudian visualisasi prediksi versus aktual, kemudian prediksi untuk data baru. Next. Untuk slide berikut akan dibacakan oleh teman saya, Rekel Malonda. Baik, berikutnya ada metode yang digunakan. Pada pemodelan kali ini, kelompok kami menggunakan metode Random Forest Regressor. Yaitu pertama, metode ini cocok dikarenakan metode ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan. Kedua, cocok untuk regresi dengan fitur yang kompleks. Berikut ada one hot encoder untuk encoding variabel kategorial. Dan ada pembagian data train tes dengan rasio 80/20%. Berikutnya, ada tools and library, yaitu kami menggunakan bahasa pemrograman R, dan ide adalah RStudio, dan library ada Random Forest, Caret, dplyr, ggplot2. Selanjutnya, nah, setelah kita memasukkan input kode pada slide yang sebelum, pada kali ini kita akan mendapatkan output kodenya, yaitu prediksi untuk proyek barunya. Berikutnya, masih sama, kita mendapatkan output kode dari ubah kolom kategori menjadi faktor, split data, 80% train dan 20% test tanpa caret, dan juga ada latihan model random forest, dan ubah kolom kategori menjadi faktor. Selanjutnya, nah, kita masih mendapatkan output kode. Sudah sampai di split data, latih model random forest, prediksi di data uji, hitung MAE, RMSI, dan R squared secara manual. Dan berikutnya, slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita mendapatkan R squared-nya, yaitu yang bernilai, MAI bernilai 430291167, RMSI 5071131, dan R square 0,9245. Yang intinya nilainya sangat boleh dapat dipercaya karena mendekati 1. Berikutnya, nah, untuk prediksi untuk data baru, kita bisa lihat ada luas bangunan, jumlah lantai, jenis bangunan, dan selanjutnya, slide berikut. Ini hasil screenshot dari program R dari output kodenya. Berikutnya, nah, pada prediksi proyek baru, poin pertama yaitu dataset proyek berupa luas bangunan, jumlah lantai,
jenis bangunan, lokasi, material, waktu pengerjaan, biaya total proyek atau biaya real. Dan hasil prediksi proyek baru yaitu output yang didapatkan dari pemrograman yang dilakukan adalah prediksi biaya total proyek baru senilai Rp393.861.667. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya William Adiputra. Baik, berdasarkan slide-slide sebelumnya, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan atau beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, model random forest terbukti cukup akurat untuk prediksi biaya RAB, dan metode ini cocok untuk estimasi biaya proyek pada tahap awal. Lalu, machine learning, khususnya algoritma random forest, dapat digunakan untuk membantu memprediksi RAB secara lebih cepat, efisien, dan objektif. Aplikasi R dipilih karena mendukung analisis statistik dan visualisasi yang kuat, sehingga cocok untuk tugas prediksi biaya berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Terima kasih.